Baik, masih bersama di Healthy Corner. Pak Agus, tadi kita di akhir tentang bagaimana kemudian teman-teman di klinik juga mesti menggunakan APD, paling nggak di level 1. Bu Eko Rini, tentu tingkat kemampuan klinik tidak sekuat rumah sakit untuk menyelenggarakan APD. Lalu bagaimana kemudian MCC atau teman-teman manajemen klinik Muhammadiyah ini mensikapi yang demikian, terutama pengadaan APD-nya? Ya, terima kasih Mas Budi. Alhamdulillah MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah berkembang di wilayah-wilayah dan bahkan mungkin daerah. Jadi ada MCCC wilayah, ada MCCC daerah yang ikut memikirkan. Jadi sehingga klinik tersebut tidak memikir sendiri. Dia tidak hidup sendiri gitu ya? Tidak hidup sendiri. Kemudian kita juga sudah sering ada yang namanya semacam binaan. Klinik menjadi binaan rumah sakit. Ya. Kita contohkan aja misalnya di Jogja, itu sudah dibagi-bagi, misalnya Jogja itu membina klinik yang mana, PKU Gampeng membina klinik yang mana, PKU Bantul klinik yang mana. Nah, hal ini juga menjadi termasuk rumah sakit yang di Jawa Timur, Jawa Tengah dan yang lain. Jawa Timur, Jawa Tengah dan di provinsi-provinsi lainnya juga melakukan hal yang serupa, sehingga mereka akan berbagi. Seperti yang tadi Dokter Agus sampaikan, mereka kan untuk yang klinik ini tidak sampai mengerjakan tindakan yang sampai level 3. Iya, betul. Yang dengan APD level 3, sehingga APD-nya tidak seberat APD yang kita sediakan untuk rumah sakit. Ini dengan bantuan melalui rumah sakit yang terdekat, kemudian MCCC wilayah, MCCC daerah, atau mungkin dengan MPKU di daerah tersebut, itu alhamdulillah terbantu lah, ada bantuan di situ, baik melalui logistik yang MCCC pusat maupun yang di daerah dan wilayah tadi ya. Dr. Agus, kalau kita kemudian sekarang kita mencoba untuk diskusi mengenai rumah sakit dan penularan COVID sendiri. Kalau tadi kita sudah menyinggung tentang APD yang mesti digunakan oleh rumah sakit dan klinik. Sekarang kalau kita lihat di beberapa media menyebutkan tentang sekian tenaga kesehatan meninggal dunia. Kalau kita berbicara, tentu kita prihatin dan berduka. Kita doakan teman-teman pahlawan ini husnul khotimah gitu ya. Amin. Tuh, ya. Lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai di mana sih sebenarnya lokasi atau ruang yang rentan untuk penularan COVID-19 bagi tenaga kesehatan? Iya. Terutama di rumah sakit. Iya. Di ruang apa atau di bagian-bagian apa sebenarnya? Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa yang terbesar itu malah di ruang ganti ya. Ruang ganti APD itu ya. Ini mungkin karena tingkat kelelahan teman-teman di lini terdepan gitu ya. Waktu melepas APD-nya agak sembrono dalam tanda kutip, terus ya karena faktor lelah sebetulnya, faktor lelah yang bisa dibayangkan kan dengan APD yang lengkap seperti itu. Nah itu bisa saja terlena dan itu bisa menyebabkan penularan di antara tenaga kesehatan. Kemudian yang berikutnya bisa saja ini berasal dari interaksi antara pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, ini juga itulah mengapa pentingnya triase, pentingnya pendidikan pada pasien. Jadi tidak hanya APD saya kira yang penting pada pencegahan infeksi ini, tapi juga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat tadi agar juga mereka ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan penularan dengan tadi menggunakan perlengkapan yang standar ke rumah sakit. Yang kedua juga bagaimana memberikan informasi yang benar kepada teman-teman sejawat yang memeriksa, baik itu perawat maupun dokter. Nah, dari itu kan kita bisa melakukan triase itu. Oh, ini harus ke ruangan yang khusus infeksi, ini yang tidak, sehingga akan memudahkan untuk penanganannya dan meminimalisir resiko penularan di rumah sakit. Tadi Dr. Eko ini juga kita harus sudah mulai terbiasa di rumah sakit untuk membedakan jalur antara infeksi dan yang tidak infeksi, seperti itu. Ya, itu 75 rumah sakit Muhammadiyah Dr. Eko ini. Kalau kita lihat kemudian di 75 rumah sakit Muhammadiyah yang telah melayani COVID ini, apakah memang kemudian faktor kelelahan ini sangat besar pengaruhnya terhadap komitmen penggunaan APD, terutama ketika kemudian harus melepas, karena tentu memakai dan melepas itu lebih mudah memakai daripada melepasnya ya, protokolnya saya kira ya.
mungkin Bu Irin bisa menjelaskan pada kita semua terkait dengan bagaimana kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri yang demikian. Lalu apakah sudah pernah atau sudah terjadi atau sudah ada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah yang terpapar virus corona ini, Bu Irin? Atau terinfeksi? Tadi memang kalau memakai dan melepas itu mungkin juga waktunya mungkin hampir sama. Waktu yang digunakan untuk memakai karena urut-urutannya itu ada. Nah, lebih penting lagi pada melepas. Karena intinya bagian luar itu tidak boleh tersentuh kayak gitu karena setelah kontak. Nah, padahal pada saat memakai kondisi seseorang itu masih fresh. Dia mungkin baru masuk jaga dari rumah, baru datang dan belum ketemu dengan pasiennya. Sehingga dia akan memakai APD. Nah, mungkin kita yang di luar rumah sakit itu mungkin tidak membayangkan bagaimana memakai APD yang seperti itu. Ruwetnya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, buang air kecil aja nggak bisa kayak gitu. Nah, itu kan menjadi mungkin hambatan tersendiri di situ, sehingga bagaimana mengatur siklus jaga, siklus menggunakan APD. Nah, kemudian pada saat selesai, itu habis menangani pasien, mungkin 4 jam, 5 jam, ada yang bahkan mungkin lebih dari itu. Dalam satu shiftnya gitu ya? Dalam satu shiftnya, ya, shift 8 jam, 7 jam, 8 jam, mungkin 4 jam, 5 jam dia menggunakan APD. Pengennya begitu selesai, itu rasanya plong. Maksudnya plong itu menyelesaikan tugas hari itu. Lega, pengennya cepet kayak gitu ya, pengennya cepet, akhirnya akan terlewat kadang-kadang. Misalnya handskun belum dilepas, dia sudah melepas yang lain kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan bagian yang kotor itu menyentuh pada bagian bersih dari tubuh kita. Yang sudah kontak dengan pasien itu menyentuh tubuh kita. Nah, kehati-hatian itu memang mungkin awareness atau kehati-hatian kita itu kadang dipengaruhi dengan tingkat kelelahan dan lain sebagainya yang tadi Dokter Agus sampaikan. Termasuk kelelahan psikis ya? Iya, kelelahan psikis itu membuat kita pengennya cepet-cepet kayak gitu. Padahal harus diperhatikan betul pada saat melepas. Nah, ini mengapa tadi disampaikan tertinggi itu di pelepasan APD. Alhamdulillah sampai sekarang untuk di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, saya belum mendapatkan laporan ada yang terinfeksi di sini. Hanya saja mungkin yang perlu kita perhatikan itu tadi memberi informasi yang benar, yang tadi Dokter Agus sampaikan. Kadang-kadang staf kita itu mendapatkan pasien itu tidak jujur mengatakan bahwa ada riwayat kontak. Entah itu kontak dari tempat yang menjadi klaster sumber penularan atau kontak dengan orang yang sudah positif gitu. Nah, hal ini yang menyebabkan juga kadang-kadang kewaspadaannya menurun. Seperti ini karena apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan kasus OTG ya. Betul. Dia tanpa gejala. Tanpa gejala itu tadi, orang tanpa gejala dia tidak jujur mengatakan bahwa ada riwayat kontak ini sehingga kewaspadaannya menjadi menurun. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan staf kita harus kita lakukan pemeriksaan. Ya, walaupun belum kondisi sakit atau belum masuk di dalam PDP, tapi dia juga sudah menjadi OTG jadinya. Jadi harus kita lakukan misalnya dengan rapid test atau bahkan sudah beberapa staf kita yang kita lakukan swab. Sejauh ini tetap negatif ya? Ya, alhamdulillah belum ada laporan untuk staf di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang positif. Ya, di klinik sendiri Bu? Di klinik klinik saya juga belum mendapatkan laporan ini. Ya, Dokter Agus. Kalau kemudian teman-teman kita di nakes RSMA ini atau di klinik terlanjur tidak atau kurang menggunakan APD lengkap, sedangkan kemudian kontak dengan pasien, apakah itu OTG atau PDP atau ODP, kira-kira apa yang harus dilakukan nakes kita itu? Jadi kalau kita tidak menggunakan APD yang standar ataupun tanpa APD dan kita kontak dengan kasus terkonfirmasi, kan artinya kita masuk dalam kriteria OTG itu sendiri, orang tanpa gejala. Setidak-tidaknya kalau masuk di OTG kita harus di-track untuk apakah kita nanti terinfeksi atau tidak. Jadi teman-teman nakes yang memang kontak dan tanpa menggunakan APD yang lengkap harus seperti tadi dikatakan Dr. Eko ini terpaksa harus dilakukan tracing harus dilakukan pemeriksaan sampai ke swab tadi kalau memang betul-betul ini positif karena memang protokolnya kan walaupun OTG pun kalau dari Kemenkes sampai ke
swab. Ya. Baik. Dan apakah kemudian ada protokol yang kemudian si karyawan yang bersangkutan diistirahatkan di isolasi mandiri begitu? Ya, kita mengikuti itu juga. Jadi kalau memang seperti itu sambil menunggu hasil swab, nah itu kita karantina secara mandiri ya. Secara mandiri selama 14 hari. Baik. Dengan tidak mengurangi haknya. Tidak mengurangi haknya. Yang penting itu ya. Iya. Baik, terima kasih mengenai hak nanti kita diskusikan di sesi berikutnya. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini.